Nah, kemudian jin, makhluk halus juga. Jin itu diciptakan bukan dari api, dari panasnya api, berarti udara panas. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Bahwa jin itu diciptakan dari uap panasnya api, bukan dari api. Artinya udara. Nah, Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saudara dimanapun berada, pada malam hari ini saya bersama Ustadz Samsudin yang selalu setia mendampingi saya, membantu saya dan menolong saya kemanapun berada ya di akhir-akhir ini. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama salah seorang kiai Makmun Murad. Kiai Makmun Murad, masya Allah ya, saya ini dipegang di gemeteran saya ini awal. Beda. Ini tangannya orang kantor. Jadi Pak Kiai gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi penting sehat. Pak Kiai ini sebenarnya keliling Indonesia atau gimana nih Pak Kiai? Enggak, cuman Batam doang. Oh, cuman Batam. Tapi tadi katanya udah pernah sampai ke kampung saya ke. Oh iya, ke Dumai, ke Teluk Kuantan, terus ke Kapuas, bukan apa? Siang. Ya. Itu dalam rangka apa Kiai? Pengajian. Oh, Dalam pengajian ada Maulid, ada Isra Mi'raj. Kalau di Teluk Kuantan kita di desa itu bulanan lah. Tablik ya? Ya. Oh, jemaah tablik. Iya. Kalau di sini Sekupang udah nyampe dong Pak Kiai. Oh, udah nyampe. Udah keliling. Ya, kalau di Batam mungkin dari ujung ke ujung. Jadi saya ini bentar lagi nak tarkib nih kayaknya. Oke, Pak Kiai, di kesempatan ini izinkanlah saya tuh pingin mendapatkan ilmu dari Kiai. Ya. Dari abang ini udah banyak juga ilmu yang saya dapatkan. Saya ingin dapatkan ilmu ataupun wejangan-wejangan dari Kiai untuk dalam kehidupan ini. Kira-kira apa amalan yang terbaik yang harus kita istiqomahkan sebagai makhluk hidup, sebagai umat Islam, supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, Kiai? Iya. Boleh minta saran nih Kiai? Boleh. Di kesempatan ini karena ini durasinya sangat pendek dan singkat. Iya. Jadi gini, Islam itu agama syariat, bahwa ukuran yang pertama kita harus betul di dalam syariat. Dan syariat itu seperti kulit dalam buah-buahan. Jadi harus sempurnakan itu. Pertama kita yang sebut umul ibadah adalah sholat ya. Nah itu sholat itulah harus kita sempurnakan. Sholat kita tiap hari dari mulai wudhu yang betul dan seterusnya. Kalau masalah khusyuk itu urusan Allah lah. Yang penting kita syarat-syarat rukunnya itu. Dalam segala hal awali kita berangkat dari sholat. Termasuk mau rumah tangga pun itu sholat juga ya. Sampai-sampai kalau pengantin baru itu 7 hari 7 malam boleh nggak ke masjid, tapi bukan berarti nggak sholat. Sholatnya bersama istri di kamar. Nah, jadi melatih dulu sholat. Nah, di situ kemudian kepada amalan-amalannya berarti amal soleh ya yang baik. Nah, kalau kita jadi pengusaha ya pengusaha yang baik. Kalau jadi karyawan ya karyawan yang baik. Kan? Kalau jadi orang politisi yang baik, pokoknya semua nilai-nilai kebaikan disebut amal soleh, gitu kan? Nah itu insya Allah kalau kita dari umul ibadah itu berangkat start, kemudian kita beramal soleh, maka itu sudah menjadi pertanda kita akan mendapatkan jaminan Untuk bahagia dunia dan akhirat. Itu jaminan bahagia ya. Jaminan bahagia dunia dan akhirat. Sekarang saya mau nanya nih. Ya. Boleh nggak sih kita itu beramal, tapi dalam beramal itu kita itu menginginkan kekayaan dan kejayaan? Ya. Contoh, nih ada yang bilang kan, dia pengen kaya dia harus banyak-banyak beristighfar sekian ribu kali, Ya. atau sholawatan sekian puluh ribu kali. Ya. Dan
Kalau menurut Pak Kiai sendiri itu gimana? Ya, itu kan bagian daripada tawasul namanya ya. Ya. Artinya proses kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ya. Nah, kalaupun memang kita menginginkan dunia, itu kan yang penting jangan dijadikan cita-cita akhir lah ya. Karena dunia ini sifatnya media saja, dia hanya menjadi perantara saja, gitu. Tapi normal kita ingin jadi orang kaya, itu normal. Cuman jangan dijadikan cita-cita akhir, itu hanya sebatas perantara saja. Seperti kita baca Quran yang menginginkan dunia itu boleh, cuman jangan sampai itu dijadikan segala-galanya. Nah, kira-kira amalan yang tadi itu istighfar, sholat itu bener nggak sih bisa bikin kaya, bisa bikin jaya di dunia, Pak Kiai? Kalau Allah menghendaki ya, kalau Allah menghendaki, karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah itu wasilah, yaitu proses kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dengan istighfar itu kita dekat dengan Allah, dengan sholawat dekat dengan Allah, ya. Nah, maka Allah akan menjawab kedekatan kita. Ya. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Orangnya di bawah, di bumi, membaca Quran, membaca sholawat, istighfar, tapi hatinya dekat kepada Allah, ada seolah-olah dia ada di langit, maka Allah akan menjawab keinginan dia. Cuman dunia itulah jangan dijadikan hasil akhir. Jadi jangan dijadikan tujuan. Jangan dijadikan tujuan, karena dunia itu hanya menjadi perantara saja. Sehebat apapun dunia, wabtaghi fima ataqallah darul akhirat. Jadi rute akhirnya akhirat dulu. Nah, cuman untuk akhirat ini melalui dunia gitu. Jadi kalau kita belanja ke pasar, ya kita belanja sembako dulu. Karena itu tujuan kita ke pasar. Nah, cuman jangan lupa beli rokok umpamanya. Nah, itu walatansa nasibaka minan dunya. Jangan lupa nanti kalau udah belanja beli rokok. Nah, jangan dibalik. Beli rokok dulu. Nah, nanti sembako nggak kebagian. Nah, itulah yang salah menempatkan amalan. Jadi dia mengejar dunia dulu, baca Yasin, ya, kan baca di media sosial itu yang nggak boleh. Kajian yang mengarahkan kita kalau pengen kaya begini begitu, banyak baca istighfar. Kalau untuk apa ya? Karena memang orang ibadah ini ada kelasnya kan? Ya. Ada kelas imannya seperti anak-anak. Nah, kalau kelas anak-anak kan memang dia harus nyanyi dulu, harus balon gua ada 5 lah. Kemudian dia harus dikasih permen dulu, gitu kan? Nah, karena kelasnya anak-anak, gitu kan? Dan anak-anak itu nggak butuh kejelasan, ya, karena kita hanya memahami otak dia, sehingga kalau kita menerangkan tentang Allah, kemudian anak kecil nanya Allah itu ada di mana, kita jawab ada di langit, itu untuk anak-anak benar, karena kita nggak bisa menjelaskan ilmu tauhid ke hadapan anak-anak. Nah, seperti masyarakat secara umum. Nah, masyarakat secara umum awam, ya, dia kan nggak semua belajar tauhid yang mendalam. Sebentar saya potong Pak Kiai. Boleh. Orang awam di luar sana itu kan banyak nggak tahu ilmu tauhid itu ilmu apa, Pak Kiai? Ilmu yang terkait dengan zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Ya, itu ilmu tauhid. Bisa setar dari Asmaul Husna. Kita belajarnya bisa dari sifat 20. Itu semuanya adalah tauhid, ya. Nantinya ke sana arahnya, ke tauhid. Jadi Pak Kiai, ini yang terakhir pertanyaan saya, Pak Kiai. Boleh. Kalau boleh dibagi sharing pengalamannya Pak Kiai. Ya. Apa amalan istiqomah Pak Kiai yang paling Pak Kiai cintai? Biar bisa saya tiru, semua orang tiru, sedangkan apa? Sehingga saya melihat auranya, Masya Allah, tadi saya lihat beneran auranya luar biasa gitu, aura wajahnya. Enggak lah, biasa-biasa. Ya, cuman kalau saya sebagai orang yang pertama kali melihat Kiai, kalau saya memang ada diajarkan sama orang tua sholat. Jadi kami ini dari kecil, ya,
Sholat, bukan hanya sholat, sampai wiridnya pun. Iya, wiritannya itu. Nah, kalau nggak wirid kita dipukul itu sama orang tua itu. Nah, kalau Kiai yang paling dicintai itu apa? Yang paling sampai sekarang itu diistiqomahkan gitu. Ya, yang biasa aja. Istighfar, selawat apa? Kalau saya memang senang semua istighfar. Tapi yang paling ya yang bisa ditiru, salawat. Kami baca salawat, dan salawat itu nggak usah satu jenis karena salawat itu banyak kan. Nah, silahkan banyaklah nama-nama salawat atau ya salawat yang paling pendek pun boleh. Ya. Karena yang paling bagus salawat apa? Semuanya bagus salawat. Semuanya bagus ya. Karena kalau sholat itu kan pendekatan kita kepada Rasulullah SAW, dan Rasul itu adalah disebut wasilatul ula. Rasul itu adalah penyambung pertama hati seorang hamba kepada Allah. Berarti intinya yang paling istiqomah Pak Kiai itu adalah bersolawat. Bersolawat. Jadi kita bisa dapat ilmu nih. Ya. Jadi kita lihat Pak Kiai itu paling cinta sama solawat. Kenapa? Karena memang sholat itu nggak ada syarat-syaratnya, nggak perlu ikhlas. Walaupun sombong pun boleh. Nggak ada syarat, nggak usah punya wudhu, nggak perlu ijazah ya, kecuali kalau memang komunitasnya memang khusus, ya itu memang ada adab-adabnya. Kalau secara umum. Tapi gini Kiai, ada beberapa yang bilang bahkan ustadz terkenal katanya kalau kita sholawatan itu nanti bisa kesurupan, ada hodam atau gimana gitu. Itu gimana menurut Pak Kiai? Secara umum nggak ada. Nggak ada. Yang jelas kalau memang makhluk halus ya kita pun ini makhluk halus semua di dalamnya ini. Kan? Setan sendiri selama orang ada darahnya, di situ setan mengikuti darah kan. Inna syaitana min ibni Adam yajri kama jarad. Jadi setan itu mengikuti aliran darah. Jadi selama kita ada darahnya ya setan ada di situ. Nggak gitu kan? Nah, kemudian jin, makhluk halus juga. Jin itu diciptakan bukan dari api, dari panasnya api, berarti udara panas. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Bahwa jin diciptakan dari uap panasnya api, bukan dari api. Artinya udara. Nah, kita ini bisa kesurupan terus tiap hari. Tapi kenapa enggak kesurupan? Karena ada Allah. Allah yang membuat lalu lintas sehingga kita dijaga Allah kan. Itu semuanya dalam semuanya. Baik itu urusan halus atau urusan yang kasat mata seperti makanan nih. Kalau nggak ada Allah, kita ini setiap hari sakit terus. Oke, ya. Nah, gitu. Sekarang ini Pak Kiai yang terakhir lagi nggak ini benar-benar terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa beristiqomah dalam mengamalkan agama Islam ini? Agama yang sudah kita amalkan ini, yang kita amalkan dari kecil. Sampai seperti Pak Kiai ini, biar kita bisa istiqomah dalam beragama. Itu kan orang suka ngambang tuh kadang-kadang imannya naik turun. Terakhir nggak sholat, ditinggalin sholatnya karena tidak istiqomah. Nah, kalau dari Pak Kiai itu supaya keimanan kita itu tetap istiqomah, dia nggak turun drastis, tapi kita bisa terus walaupun apapun cobaan yang terjadi kita tetap istiqomah dalam Islam, dalam ibadah. Itu resepnya gimana Pak Kiai? Ya, resepnya pertama keyakinan kita harus terus dijaga, dipelihara, hifdzul iman, ya. Sampai ada sholat sunat namanya sholat awabin, itu lihifdzil iman. Jadi iman kita dipagar, dijaga, dipelihara. Nah, caranya dengan apa? Dengan banyak beramal soleh. Jadi menjaga iman itu dengan taat, ya, dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Ya, karena at-ta'at tazidul iman. Karena taat itu, ketaatan itu akan menambahkan, berpengaruh kepada iman. Nah, iman itulah nanti yang akan memelihara kita sehingga kita bisa istiqomah. Itu saja. Iman, amal soleh kita harus terus kita pelihara dalam keadaan apapun. Nah, iman itu harus tetap kita pelihara, kita jaga. Nanti berimbas kepada amal, amal itu berimbas kepada iman. Itu aja terus. Nah, insya Allah. Oke Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai. Sekarang nih, kalau misalnya penonton saya itu ada mau ketemu sama Kiai, itu di mana pondok pesantrennya Pak Kiai?
Kalau Daerah yang mana? kalau yang di sini di Batam ini ada di Sungai Di Lekop. Sungai Lekop. Apa Ya. nama pesantrennya, Pak? Pesantren Assalam Pajajaran. Assalam Pajajaran. Yang nunggunya Ustadz Mukti. Hmm. Kemudian kalau yang di pulau di sana ada yang di Melur, ada Pulau yang Melur, Glory Melur. Melur. Ya, itu namanya Pak Ujang, yang anaknya ada di sini tuh. Nah, terus ada yang di Sembulang juga, ada Sembulang. Mitul Buddha, itu ada yang juga yang nunggunya di sana. Nah, itu kalau di Batam ya. Kalau di Jawa mungkin ada di Subang, kalau pusatnya kan semua di Tasikmalaya. Pesantrennya, pusatnya itu. Saya ini rasa-rasa nggak percaya. Saya selalu berjumpa dengan orang hebat itu, masa Allah, bersyukur sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi Pak Kiai, berkah. kalau misalnya mau ketemu Pak Kiai secara langsung itu gimana caranya biasanya orang-orang? Ya kalau kita lagi di Batam, kayaknya di Batam seperti ini. Ada misalnya ke Ustadz Samsudin atau ke Boleh apa sama gitu, kawan-kawan gitu. kita, imam-imam masjid kan rata-rata di Batam ada nih. Ada di grup ya, ada grup Hamidah Batam namanya, Kepulauan Riau. Ada juga Miftahul Hidayah. Adalah rata-rata di Batam ini kan rata-rata imamnya dari Jawa. Nah, Oke, ada Pak grup. Kiai. Makasih banyak Pak Kiai. Sama-sama, Ya Allah, Tuanku. Terima kasih. Oke, saudara. Sudah ketemu. Itu tadi bincang-bincang dan tanya-tanya saya itu, ya mudah-mudahan ada sedikit ataupun banyaknya yang bisa kita ambil hikmah dari pembicaraan-pembicaraan singkat kita tadi ya. Banyak ilmu yang kita tidak miliki tapi tadi kita dapat ya. Ya. Contohnya itu apa itu tauhid. Mungkin banyak orang yang tahu, tapi banyak juga orang di luarnya nggak tahu apa itu ilmu tauhid kan. Ya. Oke semuanya, terima kasih udah nonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa selalulah pandang wajah Ustadz Samsudin yang selalu menghiasi Amin. YouTube saya. Di Pulau Oke. apa? Segara ya? Pulau Gara. Oke.